Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadun sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini, setelah selesai menunaikan kewajiban kita salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, kita melanjutkan ta'lim kita yang insyaallah mudah-mudahan menjadi jalan untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya. Begitu pula salam dan taslim yang senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan petunjuknya kepada kita sekalian berupa petunjuk agama Islam, sehingga dalam melaksanakan segala aktivitas kita, kita senantiasa ingat dengan kehidupan akhirat kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengawali ta'lim kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kita sama-sama mengikhlaskan bacaan surah Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban dari berbagai macam bencana yang terjadi di negara kita ini, dari banjir, gempa, tanah longsor. Insyaallah mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan sehingga semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah atas musibah yang terjadi kepada mereka. Ila hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita masuk kepada hadis kedua. Kita merujuk kepada kitab Arba'in oleh Imam An-Nawawi. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Zata yaumin iz tala'a alaina rajulun syadidu bayadus siyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan
wa tahujjal baiti an istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral khufatal urata al'alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabithtu maliya. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu aidan, pengulut ta Umar radhiyallahu yang diridhoi Allah atasnya juga. Qala, Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, idz tala'a alaina rajulun, tiba-tiba kata Umar, datang seorang laki-laki kepada kami, syadidu bayadis thiyabi, pakaiannya sangat putih, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi asarus safari, tidak ada bekas bahwa dia habis melakukan perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak satu pun di antara kami yang mengetahuinya, hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, hingga dia merapatkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya Rasulullah. Wa qala ya Muhammad, kemudian orang itu berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan kepada kami, bereteyaki eritujunna, agar ia seseleng apa yang dinamakan dengan Islam. Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita an istata'a ilaihi sabila ila akhiril hadis. Di penghujung hadis ini, jadi sebelum kita menjelaskan, Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Miseg ganaseng ni gadin remak kutana. Qultu, maka dai Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam,
pung Allah Ta'ala si bawa surona masaro faiseng masaro misengi qala innahu Jibril fa innahu Jibril, sesungguhnya dia itu adalah Jibril, atakum mendatangi kalian, yu'allimukum mengajarkan kepada kalian, dinakum agama kalian. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi hadis ini dari Umar. Hadis ini dari Umar yang kemudian mendengarkan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Emat cerita Umar makadai bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika engka tudang si bawa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki. Dan capan hadis nafan Nabi tak, maka itu adalah Jibril. Tetapi ketika Umar bercerita di awal ini belum tahu siapa yang datang. Jadi tiba-tiba katanya datang di tengah-tengah kami seorang laki-laki. Umar menjelaskan syadidu bayadis siyabi, pakaiannya sangat putih, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam, kemudian la yura alaihi asarus safari, tidak satupun di antara la yura alaihi asarus safari, tidak ada tanda-tanda yang melekat pada dirinya bahwa dia habis melakukan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tidak, satupun di antara kami tidak ada yang mengetahuinya, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk di hadapan Rasulullah, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan seterusnya. Jadi yang pertama yang sampaikan, hadis ini sangat masyhur. Yang kedua, ulama kita sepakat bahwa hadis ini sangat agung, sangat mulia, karena yang bertanya dan yang menjawab pertanyaan itu adalah sama-sama penghulu. Rasulullah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul, makhluk yang paling mulia yang Allah letakkan di dunia. Kemudian Jibril itu adalah Sayyidul Malaika, penghulu dari seluruh malaikat, bahkan adalah makhluk yang paling mulia yang ada di atas. Sehingga dikatakan bahwa hadis ini hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia. Kemudian memang di dalamnya nanti kita akan melihat bagaimana apa yang ditanyakan itu, kemudian apa itu yang ditanyakan. Tetapi yang pertama saya ingin menjelaskan di sini ada etika, angka ampekedo yang kemudian mesti menjadi renungan bagi kita semua, kaitannya tentang akhlak. Ampekedo, tata cara bertingkah laku dan bertutur kata, dicontohkan di hadapan Rasulullah. Ulama kita menyatakan mestinya juga ini dilakukan oleh orang kepada orang yang kemudian lebih mulia daripada dirinya. Apakah kepada ulama kita, kepada guru kita, kepada para pemimpin kita, termasuk kepada orang tua kita. Bagaimana? Jadi yang pertama, Umar menjelaskan bahwa syadidu bayadis thiyabi, pakaiannya itu sangat putih. Dan ini memang adalah pakaian sunnah, meskipun saya ini tidak pakaian putih, ini adalah pakaian sunnah ketika kita belajar dengan menggunakan pakaian yang sangat putih, pakaian yang sangat suci. Kemudian syadidu sawadis sya'ri, rambutnya itu sangat hitam. Kemudian la yura alaihi atharus safari, tidak ada tanda-tanda yang melekat pada dirinya bahwa dia habis melakukan perjalanan jauh. Kemudian kata Umar, la ya'rifu minna ahadun,
tidak satupun di antara kami yang mengenalinya. Jadi Umar heran, kenapa kemudian pakaiannya sangat putih, masaroma putih pakaiannya, kemudian rambutnya sangat hitam, bahkan ulama kita menyatakan sangat rapi, kemudian la yura alaihi asarus safari, tidak ada tanda-tanda yang melekat bahwa dia habis melakukan perjalanan jauh. Rapi, tidak acak-acakan kemudian rambutnya. Ini tomatuaku yamaneng, ini kemudian menjadi etika yang mesti kita ajarkan kepada anak kita ketika ingin berbicara kepada orang tua, ketika ingin bertemu dengan orang tua, bertemu dengan pemimpin kita, bertemu dengan guru, bahkan ketika kita ingin belajar, itu harus kemudian memiliki pakaian, kemudian tampilan, kemudian apa yang kemudian yang mencerminkan etika, karena etika ini adalah puncak dari tujuan setiap amalia ibadah yang kita lakukan. Kata Nabi di dalam hadis yang lain, innama bu'ithu liutammima maqarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus ini untuk mengajarkan akan kesempurnaan akhlak. Jadi ini yang menjadi inti jamaah sekalian pada item pertama dalam ceritanya Umar yang dilakukan oleh malaikat Jibril di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar menyatakan, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Fa'asnada rukbatayhi, orang-orang itu tadi yang ternyata adalah malaikat Jibril itu merapatkan lututnya, napasitumpu'i utuna, si bawa utuna nabita. Jadi inilah kemudian yang dicontohkan, yang dilakukan ketika orang ingin belajar tariqah. Nanti kita kemudian lihat itu pertanyaan ketiga tentang ihsan yang menjadi bagian dari tariqah itu. Jadi iro biasa nasang itu matuatta loka ko conga ko jolon atau matuai. Conga ini ada transfer pengetahuan dari saat orang tua kepada anaknya, iro nafakilori, kurang lebih sama barangkali dengan ini. Kemudian fasna daruk rukbatnya wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, kemudian dia meletakkan pahanya atau tangan jarinna malaikat Jibril itu diletakkan di atas kedua pahanya Rasulullah. Kemudian dia bertanya, ini yang akan kita lihat. Apa pertanyaan pertama? Jadi yang ditanyakan ini tomotoku yamaneng nafakelori alaina andri gurutta iena rifat telareng rukun na agamai. Jadi inilah rukunnya agama. Nanti dikatakan kita beragama ketika kemudian kita menjadi bagian dari yang melakukan dan memahami yang ketiga yang ditanyakan itu. Yang selama ini kita tahu rukun Islam, rukun iman, sangat jarang kemudian kita dengarkan rukunnya agama. Ulama kita sepakat bahwa inilah yang dimaksudkan dengan rukunnya agama, rukunna, sehingga narita laki riaseng agak beragama Islam. Yang pertama jamaah sekalian yang ditanyakan, dia duduk, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa yang dinamakan dengan Islam. Nabi kemudian menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Faqala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi Nabi menjelaskan, dia bertanya, Muhammad beritakan kepada kami apa yang dinamakan dengan Islam. Ini sudah kita hafal semua. Yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, memberikan kesaksian bahwa
tidak ada Tuhan yang berhak kemudian kita sembah kecuali Allah, kemudian bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Muhammad itu adalah rasulnya Allah. Nah, persoalan syahadat ini tuh mataku ya mandang, kalau kita yang lahir dari rahim seorang ibu bahkan bapak kemudian yang sudah beragama Islam, ini kita tidak pernah kemudian mempersaksi, tidak dibutuhkan kita mempersaksikan kedua syahadat kita ini. Nah sama nasangit andre guru tak makadai ko selengi ambokna selengi indokna anakna otomatis mencaji seletuh. Nah ini ketika kemudian yang orang yang dari luar agama kita, yang beragama lain, ketika dia ingin masuk ke dalam agama kita, maka wajiblah kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Biasa kemudian kita lihat prosesinya. Cuma terkadang ini karakternya kita Indonesia, berkali-kali muncul ada kemudian nabi-nabi yang baru, bahkan dia mengaku, misalnya masih ingat sekali kita Mirza Gulan Ahmad yang kemudian menyatakan bahwa dirinya itu adalah nabi yang terakhir. Dia juga adalah seorang nabi, tetapi kemudian menyatakan bahwa dirinya juga Islam. Itu tidak benar. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi nabi yang terakhir, tapi nasengnya lenan reguruta pacapurangi rilahirenge pamulangi ribatenge. Dia adalah dari sisi lahiriannya adalah nabi yang terakhir, tetapi dari sisi hakikatnya dia itu adalah nabi yang pertama. Apa dasarnya? Itu di dalam hadis qudsi dikatakan laulaka Muhammad, bahkan 3 kali ya, laulaka Muhammad ma khalaqtu asya. Betenda menenge tania nakarana iko Muhammad nasopung Allah Ta'ala dek gaga upancaji sewa-sewai. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam menjalani hidupnya di dalam surga dalam keadaan sendirian, kemudian dia tahu bahwa dia butuh akan hadirnya seorang perempuan pendamping hidup, maka diciptakanlah Hawa dari tulang rusuknya. Sebelum dia menyentuh, ketika dia hendak menyentuh melok gese pengulut tak Hawa itahangi, maka da assalawa kojolo ijallo kengiriaset nagerban nasuruga assalawa kojolo kuro. Ternyata di situ telah tertulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian, satu hal yang ingin saya tekankan, persoalan syahadat ini, kapan kemudian kita ini yang sudah Islam terucap ucapan dalam diri kita, atau kemudian kita memberikan pengakuan bahwa ada nabi lagi setelah Muhammad, maka gugurlah syahadat kita. Jadi ini itu tadi saya bilang ya, kita di Indonesia ini kan sampai saja kan ada yang mengaku sebagai malah kemudian bahkan ada yang mengaku sebagai malaikat Jibril, ada yang mengaku kemudian nabi, bahkan kemudian ya, tetapi kemudian tetap ini yang pasti ketika muncul keraguan atau kemudian kita memberikan persaksian ragu terhadap dengan Rasulullah, apalagi kemudian kita percaya bahwa ada nabi lagi setelahnya Muhammad Rasulullah, maka gugurlah syahadat kita. Nah itu. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Saya kira tentang bagaimana cara pelaksanaan salat yang sempurna, insyaallah itu nanti akan disampaikan oleh Ustadz Saifuddin Mustamin pada ahad ketiga ya, pada setiap bulannya. Cuma saya ingin mempertegas kepada kita semua tentang salat ini, tomatuaku ya maneng. Saya pernah dititipi pesan oleh guru saya, makadai ena elok mutus salai pondoe beten nameneng ena seng de pamulip pegok maneng yero parentana agamae eset di malat de wapasengeng, jangan pernah kamu meninggalkan salat.
Jadi karena kita ini setelah selesai di pesantren, ketika saya meninggalkan pesantren, ketika sowan ya, datang ke rumahnya guru ta, minta doa, minta berkah, itu satu yang dititipkan. Wahai anakku, ketika kamu belum mampu menjalankan syariat agama yang lain, satu titip pesan saya, jangan pernah kamu tinggalkan sholat. Karena keyakinan kita berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika salat ini baik, ketika salat ini kemudian kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariatnya, insyaallah kewajiban-kewajiban yang lain itu akan gampang kita lakukan. Insyaallah mau maga betana nasa tahu biar bagaimana kemudian nakalnya seseorang ketika dia perbaiki salatnya, maka insya Allah satu ketika nanti dia akan kembali, dia akan sadar. Yang jadi masalah waktu nama beta di nasempajang, ketika dia nakal, ketika dia melakukan berbagai macam yang dilarang agama, belum melakukan sholat, sadar nih matuk belum tentu dia mampu melakukan sholat. Tapi saya ingin katakan ini pilihan terburuk ya, pilihan terburuk. Ketika kemudian itu kata guru saya, ini adalah pilihan terburuk. Seandainya kamu belum mampu menjalankan syariat agama yang lain, jangan pernah kamu tinggalkan salat. Karena di dalam hadis Nabi, ya rosempajange alirinne agamai, nigi patatongi na patatongi agamai ki yalena, nigi tetangi narutungi agamai ki yalena. Bahkan kemudian Nabi pernah bilang, al-farqu bainana wa bainal kafirun as-shalah, yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang kafir itu adalah salat. Saya ingin menitipkan kepada orang tuaku semua, engka mana wija-wijatta, engka keluargata, weddingi malad ya pasang yang ritujun na yewe sempajangnya. Mari kita titipkan kepada anak kita, mari kita kontrol, sekontrol-kontrolnya. Mari kemudian kita jadikan titip pesan yang amat sangat kepada anak-anak kita. Kalau tuh misalnya yang lain belum mampu dia lakukan, tapi jangan kemudian bilang aku apa ke ustad, biar mi ditinggalkan yang lain, isalai lainnya sempajan nabadi figau. Tidak, ini pilihan terburuk. Dan ini saya ingin menyatakan, sekiranya anak kita belum mampu melakukan yang lain, dek panadule matroi untuk pegawai yero syariat na agama tak lainnya, sit di malah ya patuk-patukan, jangan pernah dia meninggalkan sholat. Karena dengan sholat insya Allah segalanya akan menjadi baik, segalanya kemudian akan gampang dilakukan, syariat yang lain, kewajiban yang lain akan gampang kita lakukan. Makanya nasenge guruta, kita tidak pernah menemukan ada orang yang rajin sholat tidak mau menunaikan haji. Mega si matinulu mas sempajang dek pigaga totona untuk mendek tanah marajai pak makurang iduina ya rega, ada halangan-halangan yang lain kemudian yang menjadi penyebab tidak. Tetapi semua orang yang rajin sholat pasti berkeinginan bagaimana melakukan syariat yang lain, tetapi yang melakukan syariat yang lain belum tentu kemudian mampu melakukan sholat. Kayaknya banyak haji tidak sholat. Mega tahu mati nulu masjid dekah, rajin bersedekah, bahkan membangun masjid di mana-mana, tapi tidak sholat. Biasa makutan anak iki guruta makada. Bagaimana kalau begitu? Membangun masjid kemudian dia tidak sholat? Iya sempajangin asengin nabi tak goncin nai agamai, goncin nai suruga kuno pego elenge na kemudian dek na sempajang tempat dingit nama ki suruga na sabat dek igaga goncin na punangi. Artinya apa? Saya tidak ingin membahas sholat ini secara detail, insya Allah dibahas nanti di masalah fikih. Saya hanya ingin menitipkan bahwa ini pesan ketika saya ingin meninggalkan pesantren adalah bagaimana kemudian kita betul-betul menjaga sholat. Yang kedua yang saya ingin titipkan terkait tentang persoalan sholat ini, tematwaku ya maneng, mudah-mudahan di usia kita hari ini hilangkan image, hilangkan yang ada dalam pikiran kita melakukan sholat itu sekedar menggugurkan kewajiban.
Jadi mereka tuh mas sempajang karena hanya beranggapan bahwa salat ini adalah wajib, sehingga tidak mampu kemudian melahirkan rasa kedekatan terhadap Allah. Jadi ia sempajangnya kalau kita faham, kalau kita mengerti, maka kita kemudian akan menemukan bahwa di dalam salat itu terjadi komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Sehingga ada ungkapan yang menyatakan, ada yang menyatakan hadis, ada yang menyatakan ungkapan ulama itu as-salatu mi'rajul mu'minin, sempajangnya mirajatna tu mata aku mirajatna nabi tak menrek tarime sempajangnya mirajat ta'idi ekwiri sempajatta. Kenapa? Karena di dalam salat itu terjadi komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa oleh ulama kita, ketika kemudian kita salat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah kemudian menjawab hamida abdi, mapuji-puji ataku. Setiap ayat yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah yang menjadi rukun salat kita, itu semuanya dijawab oleh Allah. Oleh sebab itu, saya ingin menitipkan kepada kita, aku mas sempajak kita mataku ya manang, insyaallah mudah-mudahan engka kita boleh sempajangnya nasabak si decen na gaukeng, si decen na baca. Karena rukun salat itu ada tiga, ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, dan ada rukun takririyah. Jadi kauliyah dengan fi'liyahnya ini saya tekankan, saya sampaikan kepada kita semua, dan saya yakin insya Allah sudah kita lakukan. Bacana sempajangnya nasabak si tonget-tongen na baca, gaukengi gauken na sempajangnya nasabak si tonget-tongen na gaukeng. Artinya apa? Banyak orang yang tidak mampu, salat itu tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, tidak mampu kemudian memperbaiki karakter dirinya, padahal salat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satu penyebabnya karena kemudian bacaan yang kita baca di dalam salat kita, kemudian gerakan-gerakan yang menjadi rukun di dalam salat kita lakukan dengan tidak secara tepat. Sempajaki periferi, misalnya itu dari berdiri kemudian sempurna pi madeci pitatotta napaki wedi salli, engkau tidak tahu, maka sehingga ulama kita mengajarkan narekomelo ki salli, ada ungkapan yang kita ucapkan ataupun kita yakini saja, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, fuang idik mi wakatai dan niar yo tak wakatai. Kan banyak kita cilolona aja mak bicara salli ini, kemudian makanya berdiri dulu dengan sempurna, minimal kemudian ada muncul dalam diri kita bahwa angka kimelo mas sempajang fungal ta'ala ya katai riona ya katai. Tetapi yang paling inti yang diinginkan itu adalah bagaimana kemudian kita berdiri utus dulu, berdiri sempurna terlebih dahulu sebelum kemudian kita menunaikan kata takbir. Malah kemudian itu ruku disertai dengan tumakninah. Ada na tumat biasa napa guru ki sekolahnya, maka dari asengnya tumakninah as-sausau. Ini yang menjadi rukun. Ini yang tidak bisa kemudian ditinggalkan. Bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu sunnah. Sah salat kita kalau kemudian kita tidak baca, tapi makia palangi melebih kok engke dibaca. Tetapi rukuknya yang disertai dengan tumakninah, ini yang menjadi rukun di dalam salat kita. Terkadang kita temukan, dan insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi dalam hidup kita, engkau Thomas sempajang di pajik nama deceng anun narokokna nama kesir rokokna tetosi. Terkadang kita dengarkan ya, aku sudah keki, oh ternyata aku mas sempajangi napi perjalanan dari berdiri ke ruku na baca memang ni tasbena. Jadi na baca memang ni tasbena, jadi dek panama sempurna rokokna tatosi dek pana luru leket na tatong
pada taton rimulange suju sih. Nah, ini tomatoku yang maneng yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan kepada diri kita. Tadengi rokonna sempajange, kalau rokonna dek gaga, dek tunas sesempajatta. Banyak orang, tadi ngana secinampe, lo kajolo mas sempajang, cinampe tungeng, magi jangan magati lade na subalai. Dek gagang ket na yero sempajang engkeri papole makuhero. Tadeng irokonna kurokonna tadeng dek nasa sempajata. Jadi itu tadi saya katakan sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, padahal sholat itu kemudian itu dimaknai tadi saya katakan bahwa merajekna atau matepe di dalamnya terjadi kemudian percakapan. Allah menjawab setiap bacaan kita, maka bacalah bacaannya sesempurna mungkin. Kemudian yang kedua fi'liyahnya berdiri rukun fi'liyah, rukun yang dilakukan dengan anggota badan itu dilakukan secara sempurna pula. Rokok ki nasabak betul-betul rokok sempurna pi rokok tak napaki mata sebeh sempurna pi tatta napa dilanjutkan rabbana lakal hamd di kami pahlawan ngejaji sami Allahu liman hamd dek pernah luru tatonna selesai ini sami Allahu liman hamid rabbana. Jadi ini saya malah pernah temukan orang ketika masih nyantri dulu di pesantren, engkau saya kasihan sendiri, weh tinulu najik mas lepa mas sempajang, kok lepangi saya hampir setiap hari melihat dia, tapi ya kok mas sempajang nih, masya Allah, dek gaga parlawangan nih sempajana, kalau boleh suju tatongi dek panaluru lekena tatonna selesai di Fatihah kau pahlawangan na baca Fatihah, padahal berdiri itulah kemudian yang kemudian harus sempurna, baru kemudian kita baca Fatihah. Nah, ini terkait tentang rukun Islam yang kedua, tentang waktu qimas shalah, mendirikan salat. Kembali saya tekankan tomatoku ya maneng, mudah-mudahan wedingi mencaji perhatian lori di maneng, terutama rialeku sendiri, idi keluarga ta, wija-wijata, agar kemudian kita perbaiki sholat kita, karena dek tu gaga guna narifa fole kode to na sesuai si bawa petunjuk na nabi ta, karena mas sempajaki tidak mampu sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena memang kita lakukan tidak sesuai dengan tuntunan syariahnya. Kemudian selanjutnya waktu tiaz zakah, menunaikan zakat. Zakat ada dua, ada yang dinamakan dengan zakat fitrah. Ini alhamdulillah hampir setiap orang mengeluarkan, menunaikan ya, sebelum sebelum dimulainya salat Idul Fitri di 1 Syawal. Ini hampir dilakukan oleh orang. Itu menunaikan zakat fitrah kita, karena memang semua masyarakat faham bahwa apalanna puasa ramalange, bahkan ibadah Ramadan itu la turfa'u illa bi zakatil fitri, tidak diangkat kecuali kemudian setelah orang menunaikan zakat fitrah. Tetapi yang kedua jamaah sekalian, ada zakat mal kita, ada zakat harta benda kita yang mesti kemudian kita tunaikan ketika sampai di dalam satu nisab. Ketika kita berdagang, coba kemudian kita datang kepada orang yang faham, apakah kemudian perdagangan yang kita lakoni itu sudah layak kemudian dikeluarkan zakatnya atau tidak. Zakat itu pembersih. Jadi zakat itu artinya mapepacing. Itulah yang akan membersihkan harta benda kita dari berbagai macam hal-hal yang tidak benar. Karena sangat jarang di antara kita yang mampu berjalan tanpa kemudian bersentuhan dengan hal-hal yang tidak benar. Asalkan jangan sengaja kemudian kita melakukan yang tidak benar. Jadi zakat ini itu tuzakihim,
akan menjadi fungsi zakat itu ada dua, membersihkan kita dan membersihkan harta benda kita. Kemudian teman-temanku yang manang, yang mesti kita tumbuhkan dalam keyakinan kita, tidak ada orang yang jatuh bangkrut, tidak ada orang yang jadi miskin karena mengeluarkan zakat. Bahkan dengan zakat itu insya Allah akan menjadi kerang pembuka jalan rezeki kita. Tentang presentasenya saya kira insya Allah tugas nama itu Saifuddin Mustaming, karena dia yang fikih ya. Bagaimana presentasenya ketika dia perdagangan seperti ini ada. Jadi saya hanya ingin menekankan bahwa tolong ini menjadi perhatian kita, karena ini akan tuzakihim, akan mensucikan diri kita dan mensucikan harta benda kita. Kemudian tadi saya katakan bahwa jangan pernah ada keyakinan pada diri kita kalau kita mengeluarkan zakat, tidak ada satupun orang karena mengeluarkan zakat maka dia jatuh miskin, usahanya hancur. Insya Allah ketika ini kita jaga, justru kemudian akan menjadi jalan pembuka rezeki kita. Bahkan jangankan zakat jamaah sekalian, kalau misalnya kita bawa ke dalam Al-Quran itu baca sadaqah, itu dijelaskan oleh Allah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Panasangki fong Allah Ta'ala, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang yunfikuna amwalahum, menafkahkan harta mereka di jalan Allah, kama salih habbah, sama halnya dia menanam satu biji, ambatat sab'a sanabila, yang akan tumbuh menjadi 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, pada setiap tangkai itu akan melahirkan 100 biji. Coba bagaimana Allah memberikan perumpamaan. Saya kira kita semua berbicara tentang zakat, bahkan sedekah untuk jamaah Baitur Rahim, saya kira bukan saya yang patut untuk ceramai. Kenapa? Terbukti masjid kita menjadi masjid percontohan, bahkan lembaga pendidikan kita yang kita bangun itu sangat luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan sebagian dari itu ada harta benda kita di situ. Yang kedua jamaah sekalian, bahasa yang sangat halus yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang harta yang kita nafkahkan di jalan Allah, mak bicara warang parang engkeri fakki gunairi lalan nafurio fung Allah Ta'ala, aga nasa fung Allah Ta'ala, may yukridillaha kardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. May yukridillah, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah. Coba nasa fung Allah Ta'ala, qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, niscaya Allah akan mengembalikan dengan melipat gandakan. Coba bahasa yang sangat halus. Nasapung Allah Ta'ala ni gini pinrengi ka, nasabak pa pinrem maleceng upali suwi, nasabak upal lepi-lepi. Coba Allah yang bahasakan dengan bahasa pinjaman. Ini jamaah sekalian punya makna yang sangat luar biasa dengan gaya bahasa yang digunakan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah kemudian menghilangkan, Allah kemudian melindungi kita dari pengaruh jin dan manusia yang menitipkan keraguan dalam diri kita untuk menjalankan syariat agama kita. Jadi itu penerapi betul ya. Kemudian selanjutnya kita tinggalkan sholat, kita tidak bicara secara detail. Waktu tiada zakah, kemudian waktu suma Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian saya kira ini tidak perlu dijelaskan. Kemudian waktu hajjul baita in istata'ta ilaihi sabila, menunaikan haji bagi yang mampu untuk menjalankannya, untuk mampu melakukan perjalanan dalam menunaikan ibadah haji itu. Saya sedikit ingin menjelaskan, disinilah kemudian orang yang faham bahasa
semakin menumbuhkan keyakinan pada dirinya bahwa benar sekali setiap aturan yang kita temukan di dalam agama kita, karena dia aturan itu keluar dari yang menciptakan kita, maka tidak satupun kemudian kita akan temukan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan kita. Dek gangga parentana agamae, dek nasi cocok si bawah hakikat kemanusiaan kita. Coba misalnya kita lihat ya, menunaikan ibadah haji, Allah jelaskan bagi mereka yang sanggup untuk melakukan perjalanan itu. Nah sabak masolan nih selesurut tak seandainya dek gangga syarat makro mancaji rokongi yarumin re haji tanpa ada persyaratan maga nih bahasanya ya dek to boleh. Tetapi Allah Maha tahu bahwa tidak semua hambanya mampu menunaikannya, maka kemudian diberikan syarat. Yang kena sanksi adalah mereka yang sanggup menunaikan ibadah haji kemudian tidak menunaikan. Yang tidak menunaikan karena ketidakmampuan, tidak ada sanksi bagi dirinya. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini betapa sempurnanya aturan yang ada di dalam agama kita. Seandainya mencaji atur imakada de nasa selengan na tawe, de na pego irokon na selengi tawe, ko de na boleh haji masolan ni di rupa tawe. Nah sahabat, tidak semua. Yang menjadi penghalang itu ada dua yang dikatakan manistata'a, sanggup dari segi harta benda, kemudian sanggup secara fisik. Banyak orang yang kaya tapi tidak mampu melakukan perjalanan itu, tidak kemudian ada sanksi bagi dirinya ketika tidak menunaikan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah barangkali pengajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti pada kesempatan berikutnya kita lanjutkan yang berbicara tentang rukun agama kita yang dikenal dengan istilah Islam, iman dan ihsan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.